Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Ya, 102,8 FM San Mesra, seperti yang telah kita informasikan sebelumnya. Kalau untuk hari ini kita kembali di IBH. Iya. Ini Bincang heboh. Ini bukan institut, ini baru bincang heboh. Oh iya. Sorry. Ya, bisa juga institut. Bisa. Nah, karena Inilah untuk bincang heboh. institut kan menambah wawasan kita. Iya. Menambah wawasan, menambah kekuasaan. Ya, mudah-mudahan menambah pundi-pundi Pundi-pundi. pengetahuan. Iya. Dan musik backsound yang terlalu keras ya. Boleh. Nanti Iya. kita tenggelam. Oh iya. Iya. Oke, kita sapa dulu untuk Insan Mesra semuanya ya. Seperti Iya. biasa, Iya. saat ini kita bersama IBH ini ya. Ini lagi Kita naik. kedatangan tamu spesial. Iya. Ini luar biasa nih ya, lebih natural, lebih alami. Nanti kita tanya-tanya mereka. Yang jelas udah 4 orang studio Iya. hadir mereka di studio Iya. dengan wajah-wajah yang cerah walaupun sebenarnya Saya tidak melihat saya tidak melihat cerah kayaknya ini wajah-wajah tegang ini. wajah-wajah tegang nanti. Nah, ini tegang kalau begini. Iya. Santai aja ya. Santai. Masih ada off apa? Iya, off air. Ya, tidak dilihat. Iya. Ada gelombang 102,8 FM. Mereka kan tidak dilihat di situ. Oh iya. Kalau di live streaming dilihat. Jadi Iya. lepas. Iya. Bentar kita tanya-tanya untuk kita Insan Mesra. Iya. Seperti biasa supaya tidak ngamuk-ngamuk lagi. Iya. Kita sapa dulu senior kita. Apa kabar? Ambo logo. Iya. Saya suka marah nih kalau tidak disapa ya. Termasuk komunitas bincang heboh kita. Komunitas bincang heboh silakan. Kita Ada mungkin. Pak Dr. Kamaludin Kadir. Luar biasa. Ada Pak Parman Farid. Ada Dr. Hayadi atau Iya. Bang Ude. Iya. Iya. Selamat juga kami ucapkan kepada komunitas besar Parepare ya. Oh iya. LSM Pendidikan. LSM Pendidikan. Iya. Siapa yang tidak kenal? LAPECOM. LAPECOM itu apa Iya, sih? iya. Lembaga. LAPECOM ya. Iya. LAPECOM. Iya, LAPECOM. LAPECOM lembaga pengkajian Lembaga Edukasi masyarakat. masyarakat. Pendidikan masyarakat. Pendidikan Iya, luar biasa. Iya ya. Hari ini kita berbicara tentang pendidikan juga ya. Mendidik Kita- masyarakat agar bisa swadaya Kita pasti akan selalu berbicara tentang pendidikan sepanjang sepanjang masa. hidup, sepanjang masa. Iya, baik. Oke, nanti pada tema kita hari ini, Iya. Om Bas Iya. dan Dimas. Iya, baik. Ya. Iya, ini seperti biasa Seperti biasa. kita mengangkat tema-tema kecil, kadang juga tema besar tapi diobrolin, ya, kita bincang heboh, Diskusikan. dengan ringan, ya. Tapi Santai. sebelum jangan sampai Lepas. kaget, jangan sampai kaget, informasikan bahwa kita ini sok pintar. Ya, jadi ada di baju saya ini sama Bang Dimas. Iya. Oh, Saya sebelum tidak tahu pakai. apa Iya. belum kering nih Belum kering, belum kering. belum ya. Belum kering. Belum nyetrika. Iya, Ini iya, baju iya. kita bincang heboh. Iya. Salah satu sponsor Iya. telah membelikan kita kostum. Ini ada namanya bincang heboh. Kemudian ini ya Iya. untuk teman heboh kita di studio. Iya. Ini saya bacakan nih Iya. tagline kita. Iya. Sok pintar dulu, Ah? siapa tahu pintar betulan. Ah. Itu dia. Jadi kita sok pintar dulu. Iya. Nah, Mohon repeat. mudah-mudahan dengan sok pintar kita pintar betulan. Mohon Oke. pitongan nah. Mohon repeat. Iya. Ah. Repeat untuk tanah. Jadi nanti kita lepas saja kita akan berbicara tentang sekitar dengan kota Iya. tanpa Iya. kumuh di kota Parepare. Asik. Ini sudah datang tamu kita. Iya, dari Sebenarnya bukan tamu ya, teman heboh. teman heboh kita. Gitu. Baik. Masih ada yang mau disapa sebelum kita mulai? Yang di kutub utara, kutub selatan, kutub atas, kutub bawah sudah disapa. Semua termasuk Semua sudah ya? dari para arwah supranatural Ya. yang mendengarkan Kita informasikan kepada Insan Mesra bahwa acara ini live streaming, jadi disaksikan seluruh dunia. Ya. Khususnya kita berharap hanya Indonesia bagian timur. Iya. Dan yang ternyata kita selalu mendapat respon dari Riau, ada dari Batu Licin, Tarakan, Tarakan, ada dari Tarakan, Irian Jaya, apalagi Iya. yang sekitar kita ya, Parepare pastilah ya. Ada Oke, dari seperti itu. ada dari Abu Bakar Lamboko, Pak Kamaludin Kadir. Ada dari Ah, Setia ya, iya, Pak iya, iya. Abu dari Pak Dokter. Abu Bakar Lambogo, Iya. Pak
Dr. Dr. Kamal Kamal Bilgadi. Gadir. Ya, Termasuk Ketua Komisi ya. 2 DPRD Parepare. Mudah-mudahan juga Bill Gates ini monitor kita. Bill Gates ya. Iya, Itu sebagai saya bisa berharap mendonasi supaya- ke KS terutama untuk LKM. kemitraan kotaku. Kemitraan kota. Nah, itu dia. CSR-nya. CSR-nya Bill Gates. Tapi ngomong-ngomong Bill Gates itu siapa? Saya enggak tahu Oh, juga. saya juga. Namanya so pintar ya. Iya, iya, iya. Oke, kita sapa. Oke, silakan. Kita mulai ya. Uang gerbang Bill Ya, Gates. Ya, satu silakan. saya mau sapa ya sekarang. Boleh. Pembayaran gerbang. Insa Mesra Iya. 108,8. 102,8 Ya, FM. Oke. Luruskan saja kalau saya salah angka. Iya. Kemudian di tengah-tengah kita ini Iya. ada 4 orang Iya, iya. dengan wajah-wajah yang Ceria. ceria, ilas. Itu- Jangan ceria lagi. Tadi kamu katakan tegang. Iya, iya. Wah, ini jelas adalah pekerja-pekerja yang tulus, ikhlas mendampingi masyarakat. Hmm. Setiap program pastilah selalu berujung kepada pemberdayaan masyarakat. Kotaku kita sapa ya. Insyaallah. Sebelum kita berikan narasi, sedikitlah ada narasi Iya. atau wacana kepada Insa Mesra, Boleh. pendengar dan pemirsa kita nanti Iya. apa sih itu kotaku, Hmm. dan kita akan diskusikan pada Iya. hari ini. Oke, saya sapa pertama dulu dari Askot Infra ya, kotaku, kotaku kota tanpa kumuh. Iya. Bakri Bugis ini kalau saya kenal. Kalau saya sukanya Iya. panggil Bakri. Apa kabar? Bang, ya saya panggil abang kecuali yang satu ya, Mama Cindy ya. Mama Cindy, saya sapa Mama Cindy, kalau lainnya abang-abang ya. Abang Bakri nih gimana kabar hari ini? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada pasaran sudah mengundang saya sini. Hari ini merupakan pengalaman pertama di Radio Mesra. Oh, iya, dan iya. sebagai Jujur salah ya? satu pembicara. Ya, siap. Bincang heboh. Pak Asko. Sebetulnya kami di Kota Parepare sudah hampir Siap. 10 tahun ini bergelut di dunia Berkiprah ya. pemberdayaan. Betul. Mulai dari PNPM, kemudian di Kotaku. Ya mudah-mudahan harapannya program Kotaku semakin dekat dengan masyarakat. Betul. Karena memang ini adalah program pemberdayaan yang direncanakan masyarakat, dilaksanakan masyarakat, dan tentunya dimonitoring oleh masyarakat. Termasuk nanti dipelihara atau dirawat oleh masyarakat. Sekiranya itu yang paling penting Pak, Penting ya, keberlanjutan untuk keberlanjutan kelanjutan. di dunia Betul. pemberdayaan. Gimana kabar? Ya, Bang Bakri? alhamdulillah hari ini saya bersemangat sekali ini Wah, itu dia. Jadi kami Cara informasikan bicara. kembali bahwa yang sementara bicara saya perkenalkan tadi itu adalah Bang Bakri Bugis ya, salah satu asisten kota dari Infra ya, dari tim Kotaku, Kota Parepare. Kemudian kami siapa berikutnya? Wah, ini yang paling muda nih. Om Bagus nih ya. Paling mudah dicari. Wah, yang paling muda dicari. Iya. Apa kabar? Baik. Saya wah, masuknya mantap ya. Iya. Ini kayak tegas. Belum bertanya sudah dijawab. Belum. Apa kabar, Bang? Om Cai. Saing Asmawi, saya perkenalkan Saing Asmawi Iya. adalah sekretaris Lembaga Keswadayaan Masyarakat Lompok Indah. Iya, iya. Jadi harus lengkap ya, Kelurahan Lompok Kecamatan Batu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Ya. Selatan, Indonesia Timur, Indonesia. Asia Tenggara. Itu ya Asia Tenggara. Asia, dunia. Asia dunia. Ya. Oke, apa kabar Bang Saim? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Malam ini saya tertarik sama topiknya dia. Malam Iya, ini Pagi, siang pagi, ini pagi. pagi, Oh, pagi, iya. Pagi. Oke. Iya. Siap. Gimana Gimana? suka duka bergelut sekian puluh tahun juga di Lembaga Keswadayaan Masyarakat. Ya Ya. tentu di sana kan tidak ada upah, tidak ada gaji, tidak ada apa kecuali investasi akhirat. Tentu. Silakan. Kita sukanya dulu ya. Ya, sukanya dulu harus. Ya. Saya Kalau juga- dukanya nanti, Iya. saya foto sebentar ya. Kalau dukanya nanti kita serahkan sama Ustaz Sodik. Ya, Bandiki. Oke, lanjut. Iya. Lanjut. Iya, sama dengan Pak Askot Impra Iya. dari Iya. Kotaku, saya juga mengucapkan terima kasih Iya. kepada Radio Mesra Iya. dikasih kesempatan untuk Dikasih. hadir di studio ini. Yang penting tidak digadaikan. Oh iya. Ya, silakan. Dek, nanti insya Allah itu deh. Ini surat-suratnya masih ada. Masih ada. Iya. Oke, lanjut. Jadi Ya sudah jadi, insyaallah. iya, Ya, langsung jangan terpengaruh. saya mulai mengabdi sebagai Iya. di masih PNPM pada Masih waktu itu waktu itu. 2009 Oke. 2009. di Kelurahan Lompok. Iya. Senang dengan Senang sekali. diperkenalkannya program ini Iya. bahwa Oh. mengab- Saya potong sebentar. boleh PMPM itu apanya? PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
itulah kemudian berkamuflase menjadi kotaku sekarang. Iya. Oke, siap, lanjut Iya. ceritanya. Jadi senang sekali. Senang sekali ya. Kenapa? Meskipun tanpa gaji. Iya, Kenapa? Ya itu bisa banyak teman di masyarakat, Betul. bisa berbaur dengan masyarakat, bisa berbaur dengan siapa saja, Iya. pemerintah, bisa dekat dengan siapa saja ya. iya, swasta. Di jalan yang benar. Nah, itu yang penting. Iya. Banyak Oke, banyak sip. teman kuncinya, banyak Ba- teman. ya. BT. Nah, asal ingat lagunya Umi Rama ya. Mencari teman memang mudah, Wah. apabila untuk teman suka itu ya. Iya. Nah, Di kita meja juga makan. perlu ini Iya. anggap saja teman suka duka kita ya. Iya. Bisa di meja makan, bisa di meja apa saja. Ya, itu masih bagus. Banyak teman yang Ya, yang penting jangan di meja hijau dimakan. Iya. Nah. Jangan di meja hijau kan. Ya. Jangan. Bayangkan itu ya, teman meja dimakan. Iya. Apalagi kalau sudah dapat kontrak Waduh, luar biasa. luar biasa ya. Alhamdulillah. Semua meja dimakan. Siap. Siap. UPL. Ini dia ya. Iya. Ini kayak orang Pakis ini, orang Pakistan nih. UPL ya. Dari baca YouTube kita ini di Iya. UPL. Apa kabar? Bukan imigran ya? Bukan imigran. Bukan imigran ini. Bukan. Panciwan. Iya. Ya. Iya. Karena salah satu pendamping kita lagi sibuk di kantor, Iya. sebenarnya di sini biasa ada beberapa cewek di kelilingin Iya. kita ya, tapi Iya. pada sibuk semua ada di hotel, satu ngurus hotel, Ah. satu ngurus kantor ikan, Dan satu ada di Mataram. satu ada di Mataram sekarang. Iya. Sementara kakaknya. Oke, saya sapa dulu apa kabar, Mama Cindy. Alhamdulillah. Iya. Mama Cindy ini tugasnya masuk di LKM atau di kotaku atau di mana nih? Tunggu dulu, sini. KSM, apalagi tuh KSM itu Mama Cindy? Kelompok swadaya. Oke, apa tugasnya di KSM itu? Sebagai bendahara Apa nama KSM-nya? si Pakario. Ini saya suka. Berbalas pantun sebenarnya ini ya. Iya. Ya, si Pakario, berarti si Pakario dalam filosofi orang Bugis berarti saling membahagiakan. Bahagia Si membahagiakan. Korea, si Purenu ya. Si Pakario, Iya. si Purenu, Iya. aja di sebelah mali-mali. Ah. Ya. Siku-siku. Ada, Iya. ya si siku-siku. Berarti disingkat Mandi ya? Mama Cindy. Bukan. Mau ya? Mama Cindy mandi ya. Mandi. Mama Cindy, Iya. oke. Di samping sebagai salah satu tugasnya berat nih ya, bendahara nih, mengelola uang besar itu, masyarakat langsung itu, itu berat. Tapi sebagai nanti posisi juga sebagai penerima manfaat dari program ini ya. Iya. Oke, seperti itu. Kita sudah sapa semuanya. Saya perkenalkan kembali di studio sekarang Iya. hadir Bang Bakri dari Askot Infra Kotaku, Kota Tampar Kumu. Kemudian ada sekretaris LKM Lompo Indah, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bocukiki, Kota Parepare. Kemudian ada UPL yang sementara bekerja di RT 3 RW 8 Labobe, mewujudkan segala program yang direncanakan seperti Bang Bakri tadi bilang, direncanakan sendiri oleh masyarakat, Iya. didiskusikan, dirapatkan, dimusyawarahkan, kemudian dikerjakan sendiri, kemudian dimonitor sendiri, Iya. kemudian dirawat sendiri, dipakai sendiri, Dirasakan sendiri. dilarang masuk orang-orang yang akan merusak dengan sengaja Iya. seluruh yang telah diciptakan oleh KSM itu ya. Iya. Jangan-jangan setelah bagus nanti jalanannya ada yang enak, proyek baru, masukkan di situ mobil besar, ya tarik pajaknya dari mereka, seharga mobilnya. Bu. Ya, oke, bercanda ya. Bu. Ya, oke. Dia ini tadi saya seperti face Pakistan ini, Iya. Ciwang, paling berat tugasnya ya. Ke atas diomeli, ke bawah Dirasakan. Dimarahi. dicaci. Dicaci, Ya ya. biasa lah ya. Tidak seperti itu ya. Cuma membesar-besarkan sesuatu yang tidak besar. Masalah di lapangan. Oke, Mama Cindy ya. Mama Cindy ini waduh luar biasa betul-betul. Dia adalah masyarakat di RT 3 Iya. RW 8 Lamobe. RT 3. Iya, jangan salah alamat. Iya. Oke, kita bincang dulu ya. Iya, silakan. Sebelumnya saya bacakan dulu narasinya, Iya, karena baik. saya tidak hafal, saya bacakan supaya tidak Boleh. memberikan informasi yang sesat kepada pemirsa Iya. atau kepada pendengar kita, bersama masyarakat. Iya. Oke, saya bacakan narasinya sebelum kita masuk di diskusi atau bincang heboh pada hari ini. Program Kotaku Tanpa Kumuh atau biasa disingkat Kotaku merupakan salah satu upaya strategis dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi tujuannya ini adalah Iya.
untuk menangani pemukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100. Saya kurang tahu, nanti kita tanyakan. Iya. Ada namanya gerakan 100-0-100, tapi di Iya. sini sudah dijelaskan artinya 100-0-100 itu bukan fee atau persen dari Iya. program ini, karena ini bukan program, ini adalah program, bukan proyek. Arti dari 100-0-100 itu adalah 100% akses air minum layak. Jadi Iya. Mama Cindy harus dengar. Nanti gitu sebenarnya masuk di situ, kemudian ada 0% pemukiman kumuh. Ini yang paling penting nih ya. Ya. Sementara kita Kotaku laksanakan di RT 3 RW 8 Namobel, yaitu bagaimana bisa mencapai 0% pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Ya. Seperti itu. Kemudian di sini saya lihat tujuan umum dari program Kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan. Jadi ini kumuh yang ada di kota. Jadi kota juga itu pasti ada kumuhnya. Pasti, tidak boleh tidak ya, karena di sini dikatakan pemukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya pemukiman kumuh baru. Dalam rangka mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, Ya. produktif dan berkelanjutan. Itulah tadi ya. Jadi intinya adalah jangan sesekali penanganan dari rencana Kotaku untuk membuat nihil atau mengurangi kumuh ini malah menciptakan kekumuhan baru. Mudah-mudahan nanti kita dengarkan, karena kita tidak terlalu tahu ya. Iya, Tidak iya. terlalu tahu ya. Kita mau tahu tentang Kotaku dulu, Kita mau apa tahu ini tentang Kotaku Kotaku. ya. Ya kita mulai dari Bang Askotnya dulu, Bang Iya. Bakri Bugis. Sebenarnya apa sih itu Kotaku dan apa tujuan utama dari program dilempar atau diberikan kepada masyarakat atau diwujudkannya program Kotaku ini? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Bakri, selaku Askot Infra, Iya. Korkot 2. Iya. Pada tahun ini, Korkot 2 itu mewilayahi 6 kabupaten kota. 6, ya. Mulai dari Yang Baru, mana-mana. Parepare, Iya. Sidrap, Pindrang, Sopeng, kemudian Wajo. Wih, luar biasa. Nah, di tahun 2021 ini Iya. program Kotaku masih dipercaya dari Kementerian PUPR, Iya. dalam hal ini Dirjen Cipta Karya, Iya. masih mengalokasikan dana untuk penanganan permukiman kumuh. Mhm. Nah, terkait dengan program Kotaku, ini sebenarnya lanjutan dari program PNPM. Yang Kalau kemarin dulu rupanya. PNPM masih fokus di penanganan kemiskinan, Mhm. nah kalau di program Kotaku itu fokus di Di- penanganan kumuh. Kumuh, betul. Nah, kumuh sendiri itu yang seperti apa sih sebenarnya ya? Kumuh itu Ya. juga sesuai dengan Permen PUPR nomor 14 tahun 2018, ada landasan hukumnya, Silakan. yang kemudian itu yang difasilitasi oleh teman-teman Kotaku untuk melakukan pendataan baseline. Iya. Nah, pendataan baseline ini outputnya Apa tuh adalah yang namanya pendataan Nah, baseline? pendataan baseline ini terkait dengan permukiman yang ada di wilayah-wilayah yang ada di Parepare. Yang Nah, dicurigai kumuh. iya, yang berdasarkan hasil pendataan itu, Iya. maka kemudian keluarlah lokasi-lokasi mana saja yang masuk dalam kriteria kumuh sesuai dengan permen tadi, Permen Iya. PU nomor 14 tahun Betul. 2018. Nah, dari hasil itu kemudian Bapak Wali Kota itu kemudian meng-SK-kan Harus ya, Bapak Ya. Wali Kota Pemda hadir di situ ya. di tahun 2020 keluarlah SK nomor 1102 tahun 2020 tentang lokasi kumuh yang ada di Kota Parepare. Yang mana saja yang termasuk? Nah, di Kota Parepare itu ada 22 kelurahan. Waduh, berarti tidak ada yang tersebar- selamat ini. Semua kumuh ya. Tersebar. 22 kelurahan. Sebenarnya kita tidak mengatakan lokasi kumuh tapi atau wilayah 22 kumuh, tapi kelurahan. Jadi sasaran. titik kumuh. Ya. Jangan Ada kita potensi bicara- untuk kumuh mungkin ya. Jadi ceritanya berdasarkan permen, diuji dengan permen, maka keluarlah SK kumuh. SK kumuh. 22 yang kelurahan. ditandatangani Pak Wali Kota di Kalau tahun tidak salah 2020. maaf nih, berapa kelurahan di Parepare? Ada 22 kelurahan, Pak. Oh, tidak ada Semua yang masuk selamat. di Semua dapat, kawasan ya? kumuh. Nah, Semua totalnya dapat. itu 392,46 hektar se-Kota Waduh. Parepare. Nah, kalau kita pembahasannya hari ini terkait dengan Lompoe, Iya. nah di Lamaubeng sendiri itu ya Lompoe RT 3 RW 8 itu Iya. luas kumuhnya 10,71 Agak hektar. tinggi ya?
Ya, jadi sebenarnya dari segi penganggaran, kalau penganggaran itu sebenarnya kita usulkan semua di pusat. Semua, tidak ada Nah, yang dibedakan. Yang tetapkan itu yang pusat ya, Betul bukan sekali. kita yang tetapkan yang Betul. harus kelurahan ini, harus kelurahan ini. Iya, benar. Yang tetapkan adalah di pusat. Maunya kita semua yang kelurahan bisa dapat. Tapi mungkin karena alokasinya terbatas. bergiliran, terbatas. Untuk tahun ini kelurahan Lompoy, kelurahan Lapade itu masuk di kategori penanganan kumuh atau penganggaran melalui kementerian itu. Dari dari angka tadi Ya. itu dianggap tinggi sehingga ini Ya, kelurahan ini mendapat terpilih dua kelurahan ini untuk mendapatkan anggaran di tahun 2021 ini. ya karena tinggi tadi nilainya ya, ya, kekumuhannya. di luar dari terkait dengan rehab kualitas yang namanya program CFW, kan sebenarnya program kota kita Iya, bukan ada cuma istilah satu, lagi nih, apa itu? bukan cuma satu. Dijelaskan saja Jadi- supaya kita bisa tahu. Iya, Apa jadi sebenarnya Kotaku selain ya? program Kotaku di bidang Ya. penanganan kumuh, ada juga namanya program CFW khusus di tahun 2021 CFW ini. ya. Apa itu? CFW ini Cash for Work atau padat karya tunai. Oh, Nah, tujuan dari bagus itu. program Ya, ini bayar tunai nih Om ya. Bahasa Kotaku. kebetulan Ya. lokasi kami di Korkot 2 di 6 kabupaten kota itu ada 19 kelurahan. Nah, di Parepare sendiri dapat jatah 5 berapa? kelurahan. Mm. Nah, beda dengan Lompoy dengan Lapade. Kalau Ya. Lompoy kan khusus di anggaran khusus penanganan Anggaran khusus kumuh. namanya ya. Kalau yang Kalau- CV ini untuk pemeliharaan. Berapa yang dapat itu? 5 kelurahan di Kota Parepare. Berarti otomatis Kotaku sekarang yang tersentuh Tahun dana dari ini. PUPR itu ada 7 kelurahan. 7 kelurahan. Ya, Yang Pak. 5 kelurahan apa saja itu yang dapat apa namanya? CFW. CFW. Cash Aman. for Work. Wih, ini tunai nih. Padat karya Wih. tunai. Ya kayak di warkop ya, habis minum kopi tunai. Jadi Ya, lanjut. kelurahan seperti misalnya di Kelurahan Bukit Harapan Dapat. kemudian Nah, Bukit, supaya pendengar kita ya, tahu mana-mana saja Parepare yang tertangani Kotaku. Ya. ya, kemudian Bukit Indah, Bukit Indah, kemudian ya Ujung Lare Soreang, Soreang. kemudian Ujung Bulu Kecamatan Ujung, kemudian Kampung Baru di Kecamatan Bacukiki Barat. Oke. Nah, progres saat ini untuk CV itu sudah 100%, Tuntas ya? 100%, namun belum diserah terimakan. Belum. Menunggu arahan dari pihak provinsi karena PPK-nya ini berada di provinsi bukan lagi di kabupaten kota. Iya. Nah, kembali ke Lompoy. Silakan. Nah, Kita Lompoy berbicara kan tentang LKM Lompoy dengan KSM-nya ya. Silakan. mungkin ini salah satu pasaran mungkin bikin acara bincang heboh yang memang kalau berbicara anggaran penanganan kumuh khususnya di Lompoy memang ya kita lihat dari segi partisipasi kemudian dari semangat kerja KSM-nya, LKM-nya itu kalau kita melihat di progres lapangan itu sangat cepat ya. Meskipun sebenarnya masih ada kendala Betul. pencairan tahap kedua Benar, karena tidak dananya masalah. ini kan dibagi 2 tahap 70% dengan 30%. Ya, termin 1, termin 2 ya istilahnya. Prosesnya kan bukan serta-merta dikasih masuk berkas Betul. hari ini langsung Iya, selesai. benar, ya. Jadi ada beberapa verifikasi yang dilakukan di balai provinsi ya, bukan di kabupaten kota. Baik dari sisi laporan fisiknya, dari sisi laporan keuangannya, Benar. bukti-buktinya, kemudian hal-hal lain yang terkait karena bukan cuma fisik saja tapi ada juga Betul, pelatihan, ada. Iya, betul, ada pelatihan, itu semua yang pelatihan menjadi bahan verifikasi di balai provinsi. Ditahan dulu Abang Askot ya. Iya. Nanti kita lanjut. Ini ada 3 sesi. Jadi ini baru sesi pertama, ada tidak lama sesi pertama. 1 pertanyaan mungkin semuanya, kemudian kita istirahat 1 lagu, masuk lagi untuk sesi 2. Oke, ini Bang Sai ya, sekretaris LKM. Wah, sekretaris biasanya di organisasi ini kayak jubirnya ya. Segalanya iya yang tahu. Wah, sekretaris sangat luar biasa nih, LKM. Ini tadi kita sudah dengarkan dari Askot Infra dengan begitu detail, begitu jelas. Kita sudah paham gimana salah satu yang mendapatkan dana bantuan untuk meminimalkan atau mengurangi kumuh itu adalah RT 3 RW 8 Labobe. Dan sudah ada apresiasi tadi dari Askot bahwa di sana dilaksanakan dengan penuh semangat, malah speed kecepatan membangunnya sangat luar biasa, sehingga sekarang ada kesempatan juga masyarakat istirahat hampir 1 minggu ya untuk menunggu pencairan berikutnya, karena tidak gampang lagi pencairan itu pastilah ketat administrasi, karena ini yang digunakan adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan mulai dari A sampai Z-nya ya. Nah,
bagaimana saya ngasih keterlibatan LKM dalam mengawal KSM? Karena KSM adalah wujud di sana untuk mewujudkan program Kotaku di RT 3 itu. Kita berbicara sekarang di daerah wilayahnya Bang Sain ya. Gimana nih keterlibatan sejauh ini ke KSM, mengawal KSM nih? Silakan. Iya, terima kasih. Iya. Jadi Boleh teriak-teriak Om bicara enggak apa-apa. keterlibatannya LKM bersama perangkatnya. Iya. Jadi gini dulu. Ya, silakan diceritakan Jadi dulu. LKM ini kan di Lompoe tadinya 11 orang ya. 11 orang. Iya, iya. Itu Nah, dinaungi secara hukum. Kemudian ya. sekarang berapa orang? Ya, yang aktif itu ya 9 lah. Moga yang tidak aktif itu bukan karena tidak ada gajinya mereka kabur ya? Enggak. Oh, enggak ya? Mungkin karena Iya. kesibukan yang Kesibukan lain. yang Iya, karena LKM itu kan tidak dipaksa di sini. Iya. Dek, dewa dipaksa tuh. Diki. Iya. Om Bas, weh. Iya. Bijaklah deh jadi kita. Iya. Sekretaris KSM ya. Iya. Luar biasa ya. Bijak ini bicaranya ya. Bijak. Weh, ya. Ya, lanjut. Tidak pemaksaan. Ya itu tuh. Dia. Ada tiga pas bos. Aja ya, oke. Dia nak coba dari pas Iya, saya. Dia pas ya. Jadi Bicara gini ya, bicara. Oh iya. bisa bahasa Inggris di Ya, sini. karena nanti kamu bingung, saya tidak paham. Oh iya. Oke, boleh campur aduk. Oh, Kadang-kadang iya. bahasa Bugis. Kenapa Jadi- kerinduan pendengar kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Riau, yang ada di Sumatera sana, yang ada di Pokoknya santai Kadang- mendengar kita ya. Jadi kita campur bawa nih. Oh, kero. Pasti gosok mana nih? Oh. Bahasa Wogi, bahasa Indonesia, yang penting aja mah bahasa Inggris. Oh gitu. Iya. Oh maaf. Ya. I'm sorry. Iya. Lanjut. Next ya. Iya. Ayam panggang. Yang pangkat. Jadi LKM punya Tadinya peran dari 11 kemudian sekarang bertahan cuma 9. 9. Lanjut. 9. Jadi LKM itu punya perangkat kerja. Ya, perangkat kerja apa namanya itu? Ada namanya sekretaris. Oke, sekarang yang di Ada perangkat kerjanya UP 3 UP. apa saja itu? Kalau yang saya UP ingat, apa itu? UP. unit pengelola. Ada 3 ya? Ada 3. Yang pertama, LSE. LSM? LSE. Ya, Iya. apa itu? L ada unit pengelola lingkungan. Oke. S ada unit pengelola sosial. Oh. E ada unit pengelola ekonominya. Oh. Iya. Sesuai Iya. tadi Iya. bahwa Kotaku itu harus menciptakan juga masyarakat Iya. di samping bebas kumuh lingkungan harus produktif, berarti ini ekonomi ya. Iya. Dan mereka diedukasi, dididik, ada pendidikan pelatihan. Iya. Untuk sosialisasi berarti itu adalah apa tadi yang pertama itu? Sosial. Sosial. Sosial ya. Iya. Jadi semua Ah. tercapai. Ya, Di gimana? samping Lanjut. itu, Ya. karena setiap ada kegiatan yang seperti sekarang ini, Ya, yang dilaksanakan. LKM harus Harus apa ini? membentuk, Harus minta fee atau apa? harus membentuk KSM, Oh, membentuk kelompok KSM. swadaya masyarakat. Ya, sekarang Untuk LKM Lompo Indah terkait dengan RT 3 RW 8 Lompoban sudah bentuk KSM. iya, Berapa KSM yang dibentuk? 2. Oh, berarti ini tanggung jawabnya LKM ya? Iya. Ya, apa namanya itu? Yang satu KSM Sipakario. Mm-mm. Yang kedua KSM Mapadeceng. Kenapa mesti ada KSM? Kenapa tidak LKM saja yang langsung menangani atau mewujudkan program Kotaku itu? Kalau itu masalah itu saya kira kita harus sepakat begini bahwa dunia ini Ya, dunia ini sandiwara kita ini harus dalam aturan. dalam aturannya. LKM juga diatur, Betul, punya aturan tersendiri. Betul. Saya datang di tempat ini juga harus diatur Iya. waktunya. Iya, Walaupun Iya. saya minta Iya, maaf, iya, iya. saya datang mengecokkan aturan itu ya. Oh. Macet Iya. tadi, barusan macet Iya. ya. Pak ini bincang heboh ini apa ya kuda nama kuda heboh. Iya, harus heboh. Oh, harus heboh. Lanjut, Oh, Ki. iya. Lanjut, Ki. Iya. LKM. Lanjut, Ki, Bang, ya. Begitu tingginya ya partisipasinya LKM, tanggung jawabnya LKM. Apa ya ku salah cek emang tuh kriano KSM LKM yang bertanggung jawab penuh. Iya, betul. Iya. Cicemiaka ya ke masalah Oh sekarang. iya. Cicemiaka. Iya. Cicemiaka. Weh, Mama Cindy nanti merasa terancam, Bos. Saya ini ibu rumah tangga.
Saya Iya. tidak mau. Nanti kita tanya ya Mama Iya. Cindy. Lanjut. Iya, tapi aku tuh iya ko wawancarai Kak. Makan. Biasa lari Magati lokro. ki- Iya, Magati biasa lari buku. lokro. Oh, tidak apa-apa. Iya. Tidak ada masalah. Iya, tapi kan kalau haus Kak ada air di luar. Oh, lanjut. Tadi Iya. sudah Lembaga Keswadayaan Masyarakat Lompo Indah sudah membentuk KSM, ada 2 tadi kalau tidak salah, itu si Pak Iya. Karyo dengan Pak Dece. Iya. Selain mendampingi mereka, apa biasa dikasih seperti motivasi atau apalah, atau ada pelatihan-pelatihan kah terkait Oh, atau iya. yang ada hubungannya dengan KSM yang telah dibentuk itu tadi? Silakan. Jadi dengan keberadaannya program ini, anggaran ini di tahun 2021 ini, Program Bincang Heboh akan mendapatkan dana juga? Program Bincang Heboh? oh, tidak, beda ya. Iya. iya, insya Allah bincang heboh itu ada Mudah-mudahan ada dapat kesempatan dari kotaku rezekinya. juga. Iya, Ya, iya. Bincang Heboh dianggap kumuh, sehingga dikasih dana. Iya. Oke, Iya. lanjut. Tapi itu ada sponsor khususnya itu. Oh, ada ya. Oke. Iya. Ya, silakan. Jadi LKM ini LKM. di program ini kan ada juga ada anggaran itu 10 juta. Ya, 10 Saya harus juta sebut itu. di sini. Harus Terbuka kenapa, Pak? sih, iya. Untung ada skot. Kalau Iya. salah-salah, Yang penting berarti ada skot yang Iya. langsung nangkap itu ya. Iya. Ada skot bertanggung 10 juta. jawab. Ada pelatihan KSM namanya. Dia 10 dimulai juta, dari 10 juta iya, itu apa? 10 juta. Ada 8 item kegiatan di situ. Diutarakan apa Iya. saja yang diingat di antara Situ. 8 atau diingat semua? Pelatihan KSM. Jangan KSM-nya, Ya. Om, Ya. Ner. Ya. Iya. Bro. Bro. Ya, Bro. Iya. Ya. Jangankan pelatihan KSM-nya, LKM-nya juga dilatih, ada pelatihan. Jadi KSM dilatih, ada pelatihannya khusus Iya, KSM. ada Itu tadi LKM. kelompok swadaya masyarakat. Iya, Maaf, ada ini LKM-nya termasuk juga. dalamnya ya. Iya. Kemudian LKM juga. Iya. Lembaga Keswadayaan Masyarakat Iya. yang tinggi nih ya. Kalau KSM berarti ada DSM. Ada apa Kan lagi itu? KKSM. Ada Ya. adiknya. Oh, ada ya. Iya kan Kak. Kak. Oh, DSM. DSM. Iya. Kak Caing, Kak Sarah, DCI. KSM. KCAI. KSM. Iya. KSM, omnya KSM. Oh, ada Oh, SM ya. Iya. Oke, lanjut tadi. Iya. Ada juga TSM. Ada juga. Ada juga PSM. Tantenya Yang itu. mungkin di rumah PSM ya. Iya. Iya. Jadi Ada 2 iya KSM, pelatihan kemudian iya kedua iya. pelatihan Ini LKM. tadi KSM. Ya. Iya. Pelatihan LKM. Oke. Pelatihan unit-unit pengelolanya. Oke, termasuk pengelola lingkungan ya. Iya. Iya. Itu tadi sosial ekonomi. Ekonomi. Lanjut. Iya. Ada pelatihan aparat kelurahan. Wah, Wah. aparat kelurahan juga dilatih ya. Iya. Nah, karena tiap LKM kan harus berada di kelurahan. Betul sekali. Iya. Kemudian ada apa lagi? Ini Iya. 4, 5. Setelah itu ada sosialisasi program. Sosialisasi program. Program kotaku Ya. ini yang Makarahoi. Semua ya masuk Iya, dalam anggaran ketua tadi iya, kita itu iya, ya. ini begini caranya seperti apalagi ini. ini sudah 5. Sosialisasi program itu kan ada item-itemnya lagi di situ, Oke. ada tingkat komunitas, Ada tingkat ada Luar biasa Iya. memang Kotaku ya. Sangat apa ya? Mengerikan juga ini bulu kuduk saya ini lagi berdiri dengar ini terlalu banyak pelatihan. Iya. Pelatihan itu lagi dibagi-bagi, ada tingkat komunitas, ada tingkat apa lagi? sehingga 8 itu. Tidak ada tingkat iya. mafia di dalamnya ya. Iya. Tidak, hanya tingkat komunitas Iya. ya. Iya, ada tukangnya juga. Ada pelatihan tukang. Iya. Oh, jadi pelatihan tukang ini kenapa harus ada pelatihan tukang padahal mereka kan udah mahir. Iya. Kenapa harus ada pelatihan tukang itu? Masa dinilai tahu iku negara. Iya, iya. Namo maktekko. Pak, Eko menurut pemahaman saya Namo maktekko maktekko ahli jagoan. kamu nawe. maga jagung. Iya, tisa Ronaldo. Ini karo? Ya mau Coling. Tisa kan Pak Bakri tisa kan Ronaldo. Iya, lanjut Iya, lanjut Ronaldo. ya. Iya. Mage Ronaldo mage. Ya, ya contoh ya kan Ya, itu sering contoh, ngetop ya, ya, namu Dia contoh nggak butuh, Ronaldo. nggak butuh pelatih lagi Ronaldo kalau menurut saya. Tapi kenapa pelatihnya Skillnya dia? ya? Iya. Luar biasa. Begitu juga kita. Mm-mm. Apa kehebatan tuh? Namu Perlu maga. mungkin anunya pelatihan Pak seperti aja itu. kok jago Iya. biar orang pelatihmu. Iya. Iya toh? Iya. Harus seperti ada itu. pelatihan seperti itu untuk Iya. sebenarnya tujuannya adalah Iya.
membuat mereka lebih bertanggung jawab kepada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Demikian begitu hebatnya yang namanya. 10 juta itu terpakai semua untuk ke sana, Om. Tidak ada untuk beli misalnya ke warung kopi, ke warkop apa. Tidak ada ya? Tidak ada. Dia gagal. Gak. Jadi apa-apa saja 10 juta selain pelatihan itu anggaran sudah ada apa-apa ada konsumsinya. Iya. Mungkin ada Ya jelasin itu. Semua Itu ya? ya, ada konsumsinya, ada biaya ATK-nya. Sudah aman Iya, laporannya sudah. ini, Om, 10 juta itu? Ya, Ada mungkin pasaran Masih ya. lanjutkan. Kita mau jeda dulu karena ada kewajiban di pukul 10 ini sudah terlewatkan 13 menit. Oke. Jadi siap. kita jeda dulu. Jeda sebentar ya. Ya, yang mau bergabung nanti kita persilakan. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Insan Mesra, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Lintas Berita pukul 10 pagi bersama Dimas Akbar. Lintas Berita pukul 10 pagi hasil kerjasama Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM Parepare. Insan Mesra Wali Kota Parepare Dr. HM Tovan Pawe kembali mendapatkan penghargaan nasional. Kini Wali Kota Parepare 2 periode itu dinobatkan menjadi pemimpin atau kepala daerah visioner dengan meraih penghargaan Best Overall di ajang Indonesia Visionary Leader 2021. Penghargaan diumumkan dan diserahkan pada malam inaugurasi Indonesia Visionary Leader sesi 7 dan 8 yang disiarkan secara langsung atau live streaming oleh MNC Group. Wali Kota Parepare Dr. HM Tovan Pawe lewat akun media sosialnya menuliskan masyarakat cinta kepada Kota Parepare sehingga timbul rasa untuk peduli terhadap semua, menjaga kebersihan, kenyamanan kota sehingga tercipta iklim kehidupan bermasyarakat di kota yang kondusif. Wali Kota berlatar belakang hukum ini juga menuliskan dalam visi kepemimpinannya menempatkan Profesor B.J. Habibie sebagai sumber inspirasi sehingga Kota Parepare bisa bertransformasi menjadi kota yang modern, maju dan nyaman untuk semua. Lanjut tulis Ketua DPD 1 Partai Golkar ini mendapatkan penghargaan Indonesia Visionary Leader kategori Best Overall dari MNC News diserahkan langsung oleh Menteri Kemenpan RB Cahyokumolo. Semangat membangun Kota Parepare adalah semangat kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap rumah dan kebersamaan. Wali Kota dengan ratusan penghargaan ini menambahkan hadirnya Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun, Balai Ainun, Auditorium B.J. Habibie, Institut Teknologi Habibie, Masjid B.J. Habibie hingga Museum B.J. Habibie menjadi wujud kecintaan dan penghargaan masyarakat kepada sosok Presiden RI ketiga dan tentu saja menghasilkan multiplier efek bagi masyarakat seperti munculnya titik pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan. Semoga penghargaan ini memacu untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Best Overall adalah penghargaan tertinggi dari semua kategori di ajang yang diadakan oleh MNC Group, salah satu grup media terbesar nasional bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Demikian tadi telah Anda dengarkan Lintas Berita pukul 10 pagi. Hasil kerjasama Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM Parepare. Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen.
Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan. Ajang pencarian bakat dangdut pertama di Indonesia kembali hadir. Kontes Dangdut Indonesia KDI 2021. Semua bisa jadi bintang dangdut. Remaja pria wanita usia di atas 12 tahun. Emak-emak eksis juga bisa. Mau jadi bintang KDI 2021? Ikutan audisi online KDI 2021 sekarang juga. Upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Informasi lebih lanjut, kunjungi sosial media, Instagram, Facebook, Twitter KDI 2021. Bersiap-siap dan jadilah bintang dangdut masa depan. Dari Jalan Baumas JP, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Oke, lanjut. Oke, ini sama Mesra. Kita siapa? Lagi seperti biasa bincang heboh kembali lagi setelah beberapa yang satu lewat. Bukan satu ya, banyak ya. Yang lewat. Itu salah satu juga kewajiban kita harus lewat. Ya, kenapa kalau kotaku mengandalkan dana bantuan pemerintah untuk membangun, ya biasalah kalau media mengandalkan itu tadi yang lewat-lewat itu beberapa ya. Itu kita harus jujur ya untuk eksis ya pariwara ya. Oke, ditahan untuk sekretaris, nanti kita lanjut, masih ada sesi 2 ke UPL ya. Nah, UPL kan biasanya itu unit pengelola lingkungan, pasti tugasnya ya berat nih. Apa-apa saja tugas UPL selama ini dalam program yang sudah berlangsung di RT 3 RW 8 Lamubak. Nah, termasuk diceritakan progresnya gimana, apa-apa saja yang sudah dibangun, kemudian kendala-kendala apa yang dihadapi, suka dukanya di lapangan gimana. Silakan UPL. Tugas utama UPL di program Ya. Kotaku tahun 2021 di LKM Lompoe Indah Ya. adalah penghubung antara LKM ke KSM dan masyarakat. Ya, sip. Tugas utamanya Yang dipercaya ya Iya. sebagai penghubung. Oke, lanjut. tugas utamanya memantau perkembangan pekerjaan sekaligus pengadaan barang, Ya. material, Ya. mengontrol pekerja, Ya, betul. memberi laporan ke Faskel, memberi laporan ke LKM, Iya. menghubungi KSM ketika ada terjadi sesuatu di lapangan. Iya. Pokoknya kata teman-teman di sana, baling-baling bambu. Oh, baik, Pak. Ya, baling-baling bambu ya. Ini yang berputar-putar kemana-mana ya. Iya. Jadi apa-apa saja nih yang sudah diwujudkan, yang sudah dilaksanakan di sana. Sekarang yang sudah diwujudkan di sana ada di KSM Mapadeceng. Apa itu di KSM Mapadeceng? Sudah ada. Sudah pelatihan pasti ya. Pelatihan sudah pasti yang Ya, tadi dijelaskan apalagi? Bapak Sekretaris. Terus Dari infranya apa saja yang telah dari infra dilaksanakan? satu pembangunan jalan baru Ya. plus drainase. Ya. Yang kedua, perbaikan jalan plus drainase. Yeah. Terus yang ketiga, pembuatan drainase. Ini di KSM Mapadeceng. Ya. Terus di KSM Sipakaryo, pembangunan jalan baru. Nah, di KSM Sipakaryo inilah yang paling ekstrim tempatnya. Oh ya. Karena- Kenapa ini? Maksudnya saya langsung semangat ini. Ya. Karena saya suka olahraga ekstrim. Ya, makan es krim. Iya. Ya, Di ya. di Eh.
KSM Sipakario semi membelah gunung. Semi membelah gunung ya? Pengerjaannya. Wah, ini kata-katanya ini bikin saya merinding ini. Semi membelah gunung. Wah, apa maksudnya itu? Di sana kebetulan Ya. teksturnya bergunung. Kebetulan Tekstur bergunung. ya mau dijadikan jalan. Berbukit-bukit. Berbukit-bukit. Dibikin Bukitnya acara. pun bukit batu. Bukit batu ya? Batu cadas, pasti keras. Ya. Ya. Ya, kalau kepala batu itu lebih keras lagi. Betul. Iya. Lanjut. Makanya di sana pengerjaannya agak ekstrim dan memerlukan beberapa waktu lama, membutuhkan waktu lama. Dan pasti personil orang dilibatkan. Bagaimana bentuk pelaksanaan ini? Dikontrakkan ke orang lain atau bagaimana nih? Bagaimana cara kerja mewujudkan infra di kotaku itu? Yang sekarang dikerjakan di RT 3 RW 8 Lamobeng, gimana caranya? Di pihak ketiga kan? Ke kontraktor? Tentu tidak. Oh, tentu tidak. Itu menyalahi aturan. Ya. Tapi banyak juga yang pasti tergoda, pasti karena ini kan uang besar, pasti biasa juga digoda kan. Ada kontraktor mendatangi minta, ada berbagai pihak, biasanya kalau begitu dikerumuni lah. Ya, ada beberapa cuma Jujur lah ya. Jujur ya. Ya, Ada jujur ya. Ada beberapa cuman memang udah lewat UPL. Dia LKM. Wih, luar biasa ya. Wah, berarti ada transaksi besar seandainya itu jadi ya, bisa di pihak ketiga kan tidak mungkin. Betul. Seandainya itu pun Oke, lanjut. Tadi tidak usah kita itu bukan pembahasan kita yang utama. Abaikan mereka orang-orang yang tidak di jalan yang benar. Saya membawa Anda ke jalan yang benar, pertanyaan yang benar, bukan ke jalan yang sesat seperti itu ya. Ngemis-ngemis proyek. Oke. Tadi menurut kamu apa betul yang disampaikan oleh Askot Infra tadi ini sekian persen kekumuhan di RT 3 itu sudah diminimalkan dengan pencapaian program itu? sangat betul. Sangat betul ya? Iya, sangat betul. Tidak kompak nih dengan Askotnya? Enggak. Tidak ya? Lanjut. Coba tuh kompak. Terus begini, tujuan utama dari kotaku memberdayakan masyarakat. Iya, memberdayakan masyarakat di saat pandemi. Oh, itu tadi karena jadi siapa yang dilibatkan dalam pembangunan ini? Di sana kami mempekerjakan tak ada warga luar. Semua di situ. Semua warga di sekitar. Nanti saya mau tanya. Silakan. Ya, ada masyarakat. Ada masyarakat. Ada Mama Cindy ini sebagai penyaksi. Ya. Oke, lanjut. Semua di situ ya. Kenapa mesti pakai orang situ? Bagaimana kalau mereka tidak punya keahlian di Duka misalnya atau apa? Atau memang dari kotaku ada rambu-rambu harus tenaga kerjanya harus dari orang sekitar situ? Misalnya bagaimana kalau dia tidak pintar matuka? Diutamakan dulu warga di sana, Pak. Diutamakan dulu. Diutamakan kalau di sana sudah tidak didapat orang yang ahli, baru kita bisa ambil. Itu pun ambil masih tetap dalam wilayah Kelurahan Lompoe dulu. Oh, tidak boleh keluar ya? Nanti kalau memang semua kan namanya sekarang. Jadi kalau misalnya haruskah seluruh program kota ini memberdayakan seluruh warga atau masyarakat Lompoe? Misalnya termasuk pasti kan nanti mau beli semen lah, mau beli itulah. Apakah mesti di Lompoe juga itu toko-toko semennya atau apanya? Saya kurang tahu lah. Nanti UPL yang cerita. Ya. Okay. Kalau masalah pengadaan bahan diutamakan juga toko-toko yang berada di Kelurahan Lompoe. Betul kotaku ini hebat ya. Memberdayakan jauh dari proyek ya. Sembarang mengambil rekanan. Kalau ini harus Lompoe, berarti uang ini yang masuk misalnya bantuan pemerintah dari pusat memang bermanfaat untuk orang-orang Lompoe, terutama yang ada di RT 3 RW 8 Lamobeng. Nah itu dia hebatnya. Ini Pemda Parepare harus melihat ini ya. Ini mencontoh dari kotaku ini ya, memberdayakan orang-orang, bukan memberdayakan orang luar. Misalnya kontraktor, kalau ada di Parepare kontraktor masih memang punya nama baik, reputasinya baik, kenapa gunakan yang luar? Gitu lah. Jadi gimana nih Om Bas? Maaf nih, lagi mau fitness lagi sama Om Bas nih. Iya. Bagaimana nih Om Bas sama Bang Dimas? Iya. Ini tahu ya, lebih tahu ya? Iya. Itu dari kotaku ini. Iya. Ini candaan penyiar ya. Mancing-mancing. Ini fitness ini fitness. Iya. Fitness itu lebih kejam dari fitness. Fitness ya. Fitness. Jadi gini, tadi nih tertarik, saya terharu. Iya. Hebat Nggak ini menangis kotaku ya, nggak menangis. Ya, kotaku ini Ya. mulai dari pekerjanya harus memberdayakan orang sekitar di mana program itu dilaksanakan. Misalnya di sini membuat jalan, selokan, apa segala macam. Kemudian beli bahan juga tidak boleh keluar dari Kelurahan Lompoe. Berarti memberdayakan lagi orang Lompoe. Coba kalau bisa di Pindrang, kan Pindrang murah-murah tuh bahannya. Oh, pasti beli di sana. Iya. Banyak fee. Kalau konsep pemberdayaan kan nah, sekarang
Kenapa tidak diadopsi oleh pemerintah kota ini? Kan saya dengar-dengar, ini asumsi saya ya, katanya di sini kurang dipandang ki kontraktor dalam, bela di luar. Begitu juga kalau ada acara-acara artis seniman di sini tidak dipandang sebelum mata, dari luar semua toh. Asumsi Pak ya, asumsi Pak ya. Asumsi ini asumsi ya. Cuma saya terinspirasi dari kata-kata UPL tadi, bahwa di sini selama masih ada di RT 3 Rompo itu cakap, kenapa mau ambil yang lain? Iya. Kan? Kemudian kalau ada toko di daerah Lompoe, misalnya di Purunaka atau di mana kayak pokoknya Kelurahan Lompoe lah, kenapa mesti ambil di Kecamatan Ujung atau apa? Uang itu kan ngalir ke sana. Kalau orang Lompoe belanja sendiri paling tidak bisa menjadi mitra nanti kotaku kan? Oke, makasih. Nanti lanjut, masih ada sesi 2. Sekarang Mama Cindy. Oke, Mama Cindy, dibenarkan semua ini ya? Mama Cindy sebagai penerima manfaat melaksanakan apakah yang dikatakan oleh UPL tadi itu benar-benar terjadi di wilayahnya Mama Cindy di RT 3 RW 8 Lamoban. Silakan bicara. Yang benar yang dikatakan sama Pak UPL tadi, yang segala yang dijelaskan tadi itu betul. Betul ya? Iya, betul. Apa yang Mama Cindy rasakan sebelum dan sesudah adanya program Kotaku masuk di wilayahnya Mama Cindy? Ya sebelumnya dulu Pak ya. Ya sebelum dulu. Sebelumnya itu kami merasa begituan ya, bagaimana? Nggak usah sulit dijelaskan Pak bagaimana. Susah dijelaskan, pokoknya tidak terbang di peta begitu malah. Iya. Pokoknya mungkin, tapi jangan-jangan salah bahasa kan juga karena susah dibahas. Pokoknya begitu mungkin perasaannya. Berarti maaf nih ya, bukan dalam situasi saya menyindir apa. Betul merasakan bahwa ada kekumuhan di waktu itu. Kita menganggap betul sekali Pak, karena apalah. Ya begitulah, kurang tertata, maksudnya ada juga perhatian karena begitu kan desa belum ditata begitu. Iya. Pas sebelum ada program Kotaku masuk ke sana ya, alhamdulillah sudah ada perubahan. Kami sudah menikmati banyak betul perubahannya Pak. Banyak betul. Kami warga di situ mewakili, saya pribadi mewakili warga RT 3 RW 8 menghadiri di sini. Tidak disogoi sama UPL untuk bicara, tidak ya? Jujur ini dari kata. Coba tahu nanti sudah disetting bilang bicara yang benar. Dari kata hati ya. Iya, kata hati. Betul. Berarti ini LKM Lompo Indah termasuk seluruh KSM itu pasti aman. Karena kenapa masyarakatnya yang sudah bicara bagaimana Askot ya. Gitu. Yang penting tidak disogoi ya. Ya. Oke, Mama Cindy. Dari mana KSM Sipakaryo atau apa DC? Tadi ada 2 menurut LKM dari sekretaris, katanya ada 2. Kita dari Sipakaryo atau apa DC? Sipakaryo. Oh, berarti itu yang medannya itu yang sangat itu gunung, membelah gunung tadi tuh. Iya, kata Pak UPL. Menurut kita apa saja di situ terlihat. Kami kan tidak bisa bayangkan atau pemirsa kita, pendengar kita tidak bisa bayangkan. Sekarang kan mungkin sudah mau selesai ya? Iya, sudah dekat selesai. Apa yang kamu rasakan di situ Mama Cindy setelah melihat dari dulu itu gunung itu dibelah dengan sekarang? Kemudian apa Mama Cindy bayangkan manfaat besar apa yang akan diterima dari pembuatan infrastruktur ini di sana, di Lamoban sana? Silakan. Banyak Pak manfaatnya. Banyak. Apa itu? Karena biasa kalau anakku ke sekolah Pak lewat gunung-gunung basah semua pakaiannya, tapi sekarang sudah ada jalanan temu sama di sekolahnya, mereka sudah nikmati. Begitu ya? Iya. Saking pokoknya lebih mudah lagi mencapai yang mungkin katakanlah 10 menit, kemungkinan sekarang hanya ditempuh sekian menit sampai sekolahnya ya. Iya. Tuh, apalagi yang dirasakan oleh Mama Cindy dan dilihat di sana? Karena itu ada pembangunan jembatan lagi, kayak pembangunan kontrol gitu Pak. Iya betul. Iya, ada tempat-tempat sampah nanti ya. Dan bagus nanti tempat sampahnya mungkin ya. Iya. Oke, Mama Cindy, jujur ini ya, apakah kamu melihat ada potensi korupsi dari LKM atau dari UPL atau dari Askot atau dari Kotaku terkait kan kalau gini? Bukan barangkali korupsi, Bang Saran, penyalahgunaan. Kalau mereka kan bukan pejabat, bukan pejabat. Ada 70 media sudah sepakat tidak ada lagi kata korupsi, penyalahgunaan, tapi dia adalah perampok uang negara. ada media. Karena kenapa? Mereka adalah pencuri juga. Kenapa harus diberi kata-kata korupsi, penyalahgunaan negara? Mereka perampok, tidak ada bedanya dengan orang pencuri ayam. Tidak ada, jangan dihormati. Dengan garong. Tidak ada gunanya. Garong ya? Hah? Garong. Garong dia. Saya marah nih, saya marah. Oh, marah.
pencuri besar dikatakan koruptor. Sabar. Sabar ya. Sabar. Bersandiwara. Kawan catat. Oke, apakah Jangan sampai tatonya Om Cai. penggunaan dana kan kalau begini melihat orang, Nandre mana nih? Maka juga kasih campuran gana-gana. Jujur Ki, Mama Cindy gimana kita dari pandangan kita kira-kira sesuai tidak kualitas dan harapan masyarakat pembangunan ini? Tidak ada, Pak. Maksudnya tidak ada penyalahgunaan. Tidak ada? Tidak ada. Karena langsung ke mata kepala aku sendiri yang lihat Mata kepala sendirian lihat? Iya, yang membuktikan. Kenapa muka menangis dengar ini? Seperti muka menangis dengar ini. Ini seperti karena jujur sekali nih, tidak ada settingan. Itu tadi kecuali PL sudah bayar di belakang pintu ya. Oke, Cindy. Apa? Jadi Mama Cindy merasa memiliki ini biasa ikut terlibat tidak di dalam pekerjaan itu? Biasa terjun di situ, Pak. Terjun ya? Iya, seorang perempuan mereka. Ya harus. Apa saja yang biasa dikerjakan itu Mama Cindy? Biasa bantu-bantu itu campuran, kontrol mereka, tegur mereka kalau salah adunya. Kan saya kan juga sebagai bendahara di sana. Benar. Berkewajiban juga. Begitu jasa ajak begini. Jadi betul-betul tercapai nih ya, rakyat bicara, rakyat bekerja. Ya. Dan di sana merasakan itu ya, bukan hanya sekadar bicara, tapi seluruh bicara ini diwujudkan dalam bentuk kerja. Oke, kita rehat dulu. Sesaat kita akan ke sesi kedua, tahan. Nanti mungkin akan makin heboh, makin ada beberapa pertanyaan yang lebih tajam lagi kepada seluruh teman heboh. Setajam silat. Sekian, nanti kita kembali lagi di sesi kedua. Setajam silat. Setajam silat, teman. Dari Jalan Baumas CP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra. Mesranya musik dan informasi.
ajang pencarian bakat dangdut pertama di Indonesia kembali hadir. Kontes Dangdut Indonesia KDI 2021. Semua bisa jadi bintang dangdut. Remaja pria wanita usia di atas 12 tahun. Emak-emak eksis juga bisa. Mau jadi bintang KDI 2021? Ikutan audisi online KDI 2021 sekarang juga. Upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Informasi lebih lanjut, kunjungi sosial media, Instagram, Facebook, Twitter KDI 2021. Bersiap-siap dan jadilah bintang dangdut masa depan. Oke, 102,8 FM dilanjutkan lagi Bang Saran. Oke, Bang Dimas, terima kasih. Untuk Ombak. sisa waktu kita ini ada Dosen juga sudah hadir ya? Ada 20 menit lagi sisa waktu kita untuk bersama. Masih ada berapa menit? 20 menit. Oke, kita manfaatkan dan kita buka layanan interaktif ya. Oke, boleh sekarang langsung kita tunggu penelpon pertama. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada narasumber ya. Ini sekarang hadir ada Askot Infra dari Kotaku, ada ketua sekretaris LKM Lompo Indah, kemudian di sini ada UPL dan ada salah seorang penerima manfaat dari program ini juga anggota KSM namanya Mama Cindy ya. Oke, ada layanan belum ya? Halo, kita terima. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdayaan. Iya, salam pemberdayaan. Baik. Salam pemberdayaan. Ya. Saya mungkin ke pertama kan ya. Asal jangan bertanya sama saya ya. Iya. Ya sama teman heboh kita ada Scott. Ada ke menurut saya pribadi ya. Nama saya Ahmad ya. Ahmad, oke. Iya. Dari mana Ahmad? Lumpue ya? Iya. Oke, lanjut. Ada kekeliruan menurut saya ya, yang menurut saya mudah-mudahan ditanggapi nanti. Tentang kalau pelaksanaan kegiatan program kayak Kotaku ini, kita ke LKM yang bertanggung jawab penuh, yang visio elimana, yang siap masuk penjara kalau ada apa-apa adalah LKM. Ya. Dalam hal ini koordinator. Kau bertanda tangan. Itu menggunakan materai. Tetap selesai Pak. Tak selesai lagi sedang kali gitu. Kalau terjadi penyimpangan di bawah, yang ditangkap bukan KSM, bukan UP, bukan UPS, UPK, bukan. Yang ditangkap itu koordinator. KSM-nya. Dalam hal ini juga yang bertanda tangan koordinator. Nah, yang menjadi pertanyaan, karena biasanya begitu tanggung jawab lebih tinggi, itu mesti yang didapat dari itu lebih banyak. Iya. Kenapa manajer-manajer perusahaan banyak gajinya karena tanggung besar. Nah, di sini berbanding terbalik yang ada di Kotaku. Mana terbaliknya itu, Pak? LKM dalam hal ini bertanggung jawab penuh yang melaksanakan KSM. Sedangkan kita tahu dana yang diberikan kepada LKM untuk penyelenggaraan itu berapa, Pak? 5 juta? 5 juta? Iya, 5 profesional juta. Ya? 5 juta ini dipakai untuk rapat-rapat, dipakai untuk monitoring. Ya, capu nih. Ini lucu kurang sebenarnya program ini. Kalau masyarakat yang dianggap ini kan orang baik, orang pilihan. Kapan Kotaku memberikan dana ekonomi lagi kepada LKM? Tidak pernah lagi. Jadi saya pikir Kotaku tidak perlu lagi mencampuri persoalan UPK, karena itu sudah lepas sebenarnya daripada UPK, karena dia tidak pernah memberikan. Ya, nanti dijawab oleh Askot. Masih ada, Pak? Ya. Ada waktu dibatasi? Yang terakhir, sudah ya? Apa yang terakhir? Ini untuk pemerintah. Oh, ya. Kenapa Lanjut. sih? Kan tadi sudah disampaikan kalau LKM itu mengerjakan itu kan bagus. Semua orang tahu, mulai dari zaman PMPM sampai Kotaku. Oh, ya, nah, kenapa pemerintah tidak pernlah melirik-melirik anggota LKM? Misalnya, kalau ada proyek-proyek penunjukan, kasih ini kasihan LKM. Karena mereka Iya. ini soal ini pertanyaan ini ke pemerintah ini dari dulu masih zamannya Bapak Insinyur Imran di PU, saya sudah sampaikan kepada beliau. Iya. Tapi sampai sekarang tidak ada perhatian pemerintah supaya angka tahu kasih turun ke LKM. Wih, kasih ya. Ya, Kodong. Betul itu.
Ya, ini dari teleponnya Pak Ahmad ini saya lihat LKM ini sekretarisnya agak senyumnya lebih karena merasa dibela ya. Lebih sumringah. Ya lebih sumringah. Oke, masih Ya. terima atau kita lanjut jawab? Kita terima atau? Terima dulu. Iya. Nah, sekali jawab ya. Dua penelpon kita terima dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ke pertanyaan. Langsung ke pertanyaan. Ya, pertanyaannya begini. Iya. Karena kami juga di Ujung Bulu dapat ya. Ujung Bulu kan dapat juga kotaku. Hanya ya. CWF. Jadi kami seorang RW di Ujung Bulu ini sebenarnya sangat senang ada kotaku. Ya. Ini Ujung Bulu dapatnya hanya perbaikan. Ya, namanya apa tadi? Dari CFW. Oke, lanjut. Lanjut Mati. 300 juta ya. 300 juta. Yang kami mau bagaimana ini karena ada anggaran katanya tiap kelurahan itu per 1 miliar. Ya ada yang 2M malah dapat di Indonesia. Malah 2M. Ada di Indonesia Dulu dapat. Itu Pak Bakri, Pempeng itu ada dana ekonomi. Dana ekonomi. Nah, walaupun itu tersendat. Karena masyarakat juga dipinjam, tidak ada Mapalesu. pidananya kalau tidak membayar. Oh itu. Magala makin reng dekat Mapalisu. Iya, karena di sini sebenarnya negara ini memberikan pinjaman tapi tidak ada sanksi yang berat. Oh iya. Jadi uang kita ini apakah memang masyarakat bilang di namun negara aja nih polisi? Iya. Ya, jadi Naleripe nah. Bagaimana di setiap pembangunan seperti di Ujung Bulu itu kan di Lompoy 2 KSM. Kenapa beda? Di Ujung Bulu hanya 1 KSM. Jadi kami sebagai RW mempertanyakan kenapa tidak ada KSM di RW saya. RW saya ini ada lebih sampai 4 item dibangun. Perbaikan drainase, penutup plas. Tapi KSM-nya hanya 1 di Ujung Bulu. Jadi saya bertanya begini Pak pembawa acara. Yang dianggap penyalahgunaan itu karena uang ini harus habis. Adil. Harus zero. Iya. Jadi begitu uang ini harus zero, sedangkan orang-orang yang masuk LKM KSM ini dia kan beli barang kadang beli tas CD-CD. Iya. Ya kan? Nah cicili. Ya, nah cicili. Iya. Jadi kalau uang itu tidak habis, bukan penyalahgunaan kah itu? Dewi sengi ya Pak, matu aku tenapi kuas kot Iya. Mereng kelinga mah jolo ya, mereng kelinga. Karena kadang kita hanya beli sekian sekian kalau perlu besi tanah kan, pasir. Tapi begitu uang ini belum habis, pekerjaan sudah habis, apakah uang ini kembali? Ini kan pertanyaan. Oke, sudah Pak, sudah nanti dijawab oleh Askot. Ya, mudah-mudahan. Iya. Kota aku ini bisa dapat lebih banyak keluar di Parepare dan ini untuk bermanfaat untuk masyarakat. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam ya. Langsung dijawab Pak Askot dulu yang pertama tadi. Ya, dijawab. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Mahale tadi dari Lumpue. Saya yakin ini pertanyaannya juga di beberapa forum juga sudah beberapa kali ditanyakan. Yang pertama tadi terkait dengan tanggung jawab besar dari seorang LKM atau dari pimpinan kolektif LKM. Yang jelas Pak, sampai saat ini LKM salah satu lembaga yang masih sangat dipercaya oleh pusat, dalam hal ini program Kotaku, mulai dari PMPN sampai Kotaku itu masih LKM masih sangat dipercaya untuk melakukan atau membuat perjanjian antara pihak balai kalau saat ini PPK-nya itu ada di provinsi, maka yang bertanda tangan adalah atau yang ada dalam SPK adalah dari pihak balai dengan yang di pimpinan kolektif LKM. Dalam hal ini koordinator yang bertanda tangan di situ. Nah, di situ takut dia ditangkap nanti itu karena dia bertanda tangan. Memang benar Pak, tanggung jawabnya lebih besar di LKM. Nah, mungkin sudah dirasakan di tahun-tahun sebelumnya pada masih zaman PNPM. Mungkin sudah ada hal-hal yang mungkin yang bisa memberatkan. Namun dari sisi operasional atau gaji atau insentif itu tidak ada. Nah, memang seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi ya, memang LKM itu yang diharapkan dari masyarakat yang memang
toko-toko yang memiliki nilai-nilai universal. Iya. Kemana nih dapun naik? Kemana nih ya? Demetona nomor ada orientasi finansial. Jadi begitu maksudnya ya. Iya, jadi balasannya mungkin investasi akhirat. Iya. Ya, mungkin begitu bahasa. Istilahnya mungkin teman-teman LKM yang lain itu jama-jama mati ya. Jama-jama mati maluku moto ke sini lo matoy. Kemungkinan begini, menurut Pak Ahmad intinya begini. Saya tangkap. Wei di kesi LKM mata datang tipkan. Tapi kada kina taruh ada KSM pas nak ketani dua, nah lebih LKM. Nah LKM maluku moto. Melok moto kesi. Kemudian yang kedua saya melihat begini. Lah kok LKM kerja keras, kenapa tidak dikasih jalan yang benar di sistem insentif? Misalnya sekretaris 100.000 per bulan, koordinator 2.500.000 per bulan. Contoh. Misalnya UPL. Wah, Nandre Maneng. Seperti itu KSM nanti misalnya bendahara KSM berapa? Sebenarnya di sini memang tidak ada tersalur jadi. Oke lah, kembali lagi investasi lanjut. Saya tambahkan sedikit. Tambahkan, jadi sebenarnya kalau Pak Ma'ala tadi yang sempat bertanya ini salah satu ya pimpinan kolektif LKM di Kelurahan Lumpue. Oh, makanya curhat tadi ya. Yang saya mau sampaikan bahwasanya Lumpue itu LKM-nya terbaik, sangat bagus ya. Luar biasa ya. Kenapa saya bilang sangat bagus? Ya. Yang pertama sudah mengelola juga ke BPM 2 tahun. Ya. 2 tahun ya di beberapa titik. Kemudian dari sisi ekonomi bergulir iya, sebenarnya masih normal dan punya apa ya? Ada hasil yang didapatkan setiap tahunnya dari laba UPK, laba pengelolaan dana bergulir. Nah, dari laba pengelolaan dana bergulir ini itu bisa dialokasikan ke misalnya insentifnya sekretaris. Kalau misalnya pendapatannya lebih tinggi setiap tahunnya, bisa saya lebih tinggi juga pendapatan dari staf-stafnya misalnya. Staf-stafnya betul. Nah, sekretarisnya UPK-nya. Kemudian ada alokasi untuk operasional. Nah, bisa saya operasional bisa lebih tinggi ke LKM dari hasil laba UPK tadi. Nah, kalau bagus pengelolanya, saya yakin masih bagus terus pengelolanya, ya bisa lebih tinggi alokasi untuk masyarakat. Lancar di UPK-nya toh? Tinggi dari sisi operasionalnya, kemudian tinggi dari sisi staf-stafnya atau pengelolaan stafnya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kenapa cuma satu ini Lompo kok 2 KSM? Kenapa di sana cuma 1 KSM? Apakah kalau kata CD masih ada tadi pertanyaan Pak Ahmad terakhir ya, yang terkait dengan UPK tidak boleh lagi sebenarnya di tidak jangan mengganggu kotaku. Sebenarnya begini Pak, intinya dari sisi juknis kami, dari sisi tugas kami selaku pendamping kotaku, bahwasanya dari ekonomi bergulir itu masih menjadi bagian dari tanggung jawab di kotaku. Setiap bulan itu selalu menjadi pelaporan juga di sisi manajemen keuangannya. Kemudian saya lanjut tadi yang di Ujung Bulu terkait dengan Pak RW tadi ini ya, Ujung Bulu ya. Pak RW. Ya, terkait dengan program CFW. Kebetulan Ujung Bulu ini salah satu penerima CFW tahun ini sebesar 300 juta. 300 juta tadi sudah disampaikan. Jadi sebelum kami sampaikan bahwasanya tahun ini itu ada 2 program kotaku di Kota Parepare. Yang pertama itu dari program CFW sebesar 300 juta per kelurahan. Kemudian ada BPM reguler itu sebesar 1 miliar per kelurahan. Namun tentunya dengan juknis yang berbeda. Kalau berbicara CFW yang 300 juta itu juknisnya terkait dengan pemeliharaan infrastruktur. Pemeliharaan ya, bukan bangun baru atau menata baru. Jadi dia terkait dengan pemeliharaan saja. Yang mana dipelihara itu adalah infrastruktur yang pernah dibangun PMPM atau yang terkoneksi atau zonasi yang terkoneksi dengan kegiatan yang pernah dikerja PMPM. Nah, terkait dengan kegiatan di Lompoe, Lompoe salah satu penerima BPM reguler. Sebesar 1 miliar. 1 miliar ini diperuntukkan untuk penanganan kumuh. Nah, kalau bicara penanganan kumuh ya bisa saya berbicara pembangunan baru, perintisan baru, kemudian pengadaan, kemudian penataan satu kawasan. Nah, itu mungkin konsepnya berbeda. Nah, tadi CV juga ini mencakup satu kelurahan. Nah, kalau Lompoe BPM reguler itu mencakup satu RT. Titik kumuh saja. Titik kumuh saja. Kebetulan di RT 3 RW 8. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan. Kemudian kenapa 2 KSM?
di Lompoe ada 2 KSM ya, karena memang juknisnya begitu Pak. Bisa saja sebenarnya 1 KSM di Lompoe, cuma kita mau berdayakan lebih banyak warga. Ini kebijakan kemarin ya. Ya, 2 kebetulan KSM. juga di juknisnya mengatakan bahwa 1 KSM itu minimal 400 juta. 1 KSM. Nah, kebetulan anggarannya 1 miliar, dikurangi BOP 995 juta, jadi bisa untuk 2 KSM. Benar. Nah, kenapa misalnya dia program CFW cuma 1 KSM ya, kemarin memang juknisnya begitu. Dikelola oleh 1 KSM sebesar 300 juta, kurangi BOP dengan 5 juta. Itu aja mungkin Pak. Jadi harapannya ya ke depan mudah-mudahan masih ada dana, baik itu program-program yang terkait dengan pemeliharaan maupun program-program terkait penanganan kumuh. Karena itu yang tentunya masih sangat dibutuhkan di Kota Parepare ini. Mungkin sebentar gitu. Oke. Itu penjelasan tadi, mudah-mudahan sudah mengerti ya. Ada 2 penelpon. Kemudian kita lanjut sebelum menerima penelpon. Masih ada? Ada waktu sudah? 3 menit. Lagi 3 menit. Tidak menerima telepon lagi 3 menit. Nanti kita closing statement aja, pernyataan terakhir. Kemudian harapan-harapan dari, terutama dulu dari ke Sekretaris LKM, kemudian UPL, kemudian dari penerima manfaat, salah seorang juga anggota KSM ya di sana di RT 3 Lamobeng, KSM Sipekario. Apa harapan-harapannya nih Pak Sekretaris? LKM Lompoe Indah. Itu harapan baik. Pasti ya. Harapannya lebih jelas itu apa-apa saja nih? Iya, semoga LKM ini tetap amanah. Tetap amanah ya? Iya, tetap dipercaya seperti kata Pak Asko tadi, bahwa alhamdulillah LKM seluruh Indonesia ini, yang namanya lembaga LKM ini masih dipercaya oleh pusat dalam masih dianggap juga manusia universal. Wah, itu tadi saya suka. Artinya memang orang-orang masuk betul-betul orang pilihan ya. Kemudian UPL gimana harapan-harapannya nih, karena ini agak mungkin kadang stres menghadapi berbagai tantangan di Saya mau menambahkan saja Pak, dari yang dikatakan Pak Sekretaris LKM. Diusahakan, ini untuk teman-teman yang ada di luar, diusahakan ketika membuat KSM, LKM-nya jangan melepas. Inilah yang sering terjadi di masyarakat ketika LKM menunjuk KSM dan melepas KSM. KSM-nya dibiarkan saja? Dibiarkan. Kalau yang kamu rasakan di Lompoe gimana? Kalau kami di Lompoe betul-betul... Jangan tahu sih terlalu diikat KSM-nya? Tidak. Lanjut. Betul-betul sampai kayak bersaudara. 70% pengerjaan UPL terus masih dikawal ketat oleh LKM. Ada pengawalan ketat, rasa persaudaraan di sana rasa ya. persaudaraan. Nah, saya mau tanya ini paling jujur di antara semuanya ya. Bukan paling jujur, maksudnya paling, karena dia penerima asas manfaat. Suaranya suara asli masyarakat ya. Betulkah apa yang dikatakan UPL, misalnya kayak bersaudara, ada rasa bersaudara antara LKM, tidak ada dendam, tidak ada saling curiga antara KSM dan LKM. LKM merasa tidak dipandang terlalu, statusnya terlalu bawah oleh KSM, atau KSM tidak merasa terlalu bawah dibandingkan, ada kesetaraan, ada persamaan. Bagaimana kita rasakan Mama Cindy sebagai orang KSM juga penerima manfaat dari kotaku terhadap LKM dan UPL ini? Iya, maksudnya ada aja rasa persaudaraan timbul. Ada ya? Iya, tidak ada rasa dendam. Tidak disogok lagi untuk bicara begini? Tidak ada Pak. Oh tidak. Oke. Apa saja itu rasa persaudaraannya itu yang kamu rasakan? Kalau di lapangan kita sering sama, kayak kerja ini, kerja itu, kayak seperti pengecetan, kerjasama. Sering dibimbing mungkin di soal pelaporan. Iya, pelaporan. Kerjasamanya begitu. Ya, jadi tidak dilepas ya? Tidak dilepas Pak. Tidak ya? Tetap. Kemudian KSM tidak merasa lebih hebat dari LKM. Ya, LKM betul, juga Pak. tidak merasa hebat dari KSM. Betul. Semua berjalan kompak, penuh persaudaraan ya. Dan memang kemungkinan itu. Ada harapan dari Askot, khususnya di seluruh LKM, KSM yang ada di Parepare, dan khususnya nanti kepada LKM Lompoe Indah dan KSM Sipekario Mapa Decen di RT 3 RW 8 Lamobeng. Silakan Pak Askot. Terima kasih kepada pembahasan pada hari ini ya. Yang tentunya yang perlu kami sampaikan bahwasanya
keterlibatan masyarakat itu sangat dibutuhkan di program ini. Betul sekali. Tentunya dalam mendukung dan melancarkan proses kegiatan yang sementara berjalan dan kemudian kegiatan yang telah selesai. Jadi ada nanti namanya Pak KPP, kelompok pemelihara pemanfaat. Nah, kelompok inilah yang diharapkan nanti ke depannya melakukan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Iya, betul. Contoh misalnya jalanan, drainase, MCK itu diharapkan ke depannya tidak ada kerusakan-kerusakan. jangan diabaikan Kalaupun lagi, ada kerusakan itu menjadi tanggung jawab KPP yang merupakan kelompok penerima manfaat. Yang tentunya akan memelihara sehingga kegiatannya kita tetap berkelanjutan, ya, tetap bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Itu yang menjadi harapan kami. Oh iya. Di mata Askot ini melihat kinerja dari LKM KSM Lompo Indah dengan KSM Sipakaryo Mapa Deceng gimana? Ya, kalau saya melihat dari kinerja daripada LKM dan KSM di Lompo ini, ya saya kira masih normal. Kalaupun ada kendala, ya saya yakin tidak ada pekerjaan yang mulus. Tidak ada kendala, kalau terkait dengan kendala-kendala, ya teman-teman kami selaku konsultan yang pendamping di Kelurahan Lompoe selalu mengkomunikasikan, selalu kita diskusikan kalau ada masalah-masalah sehingga bisa tetap berjalan, Pak. Nah, dari sisi yang lain monitoring tetap kami lakukan dari tingkat korkot. Kemudian dari sisi fisik kita lakukan cek langsung di lapangan. Dari sisi administrasi ada yang spesialis untuk bidang keuangan yang langsung mengecek juga administrasinya. Nah, itu yang menjadi bagian controlling kami untuk kedepannya sehingga kita semua aman, Pak. Baik dari LKM, KSM maupun masyarakat yang akan menerima manfaatnya nanti. Itu yang menjadi utama. Itulah harapan dari Askot juga dari LKM, UPL dan KSM. Salah satu kata kunci pada hari ini kita kunci sebelum kita berpisah di acara Bincang Kita Heboh. mohon maaf juga ini sama yang mau banyak bergabung. Banyak bergabung nanti di lain hari ya. Kita akan buat program satu Ya. terkait dengan Karena ada tema menarik minggu depan mengenai PTM. Ya, nanti ke depan kita Bersama Kepala Dinas Ketua PGRI ya. Kita bisa bicarakan masyarakat bagaimana mengelola KSM dengan baik. Iya, betul. Kita akan Siap. bagaimana berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada. Oke. Seperti itu. Saya kira mana itu yang terakhir bahwa tetap LKM, KSM dengan UPL itu semua satu visi, satu bahasa, karena semua adalah tujuannya baik. Saya kira seperti itu. Yang terakhir amanah dari Sekretaris LKM, amanah, dan itu paling susah ya. Jadi jadikan mudah amanah itu menjadi hal yang mudah. Saya kira seperti itu. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh teman heboh yang hadir hari ini. Mudah-mudahan dengan acara ini Insya Mesra mendapat pencerahan tentang apa sih itu kotaku, apa sih itu LKM, KSM, UPL, UPK, apa macam-macam istilah di situ. Kemudian apa tujuan utamanya semua sudah terjawab. Saya kira seperti itu. Kemudian perhatian kepada Insya Mesra yang ikut bergabung di acara ini, memonitor, ikut berpartisipasi. Semuanya terima kasih. Ya, dan jangan dukung Bincang Heboh. Ya, dan kita buat program nanti bagaimana misalnya cara mengelola administrasi KSN yang baik. Kita akan bikin seperti itu. Menjadi dokumentasi kerjasama dengan Kotaku ya. Iya, baik. Mudah-mudahan kita terkucurkan dana ke Bincang Heboh. Amin. Gimana? Bikinkan tutorial yang digarap oleh tim teknis. Baik, terima kasih untuk di pagi hari ini. Ada salam teman-teman dari Sidrap ini monitor Muhammad Haidir. Dan semua termasuk tadi Pak Ketua Komisi 2 juga mendengarkan kita di dialog untuk pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Insya Allah sesuai jadwal 18 nanti kita akan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Ketua PGRI dan salah seorang